warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ningsih, NIM 2021-14329 dari kelas 4A. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Yuspa. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah metodologi penelitian dari bab 6 sampai bab 10. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 6 terlebih dahulu, yaitu variabel penelitian. Variabel menurut Kerlinger adalah sebuah konsep seperti laki-laki dalam konsep jenis kelamin dan insaf dalam konsep kesadaran. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa variabel sebagai konstruksi atau sifat yang akan dipelajari seperti tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, status sosial, jenis kelamin, produktivitas kerja, dan sebagainya. Kinder menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas yang ingin dipelajari peneliti untuk kemudian menarik kesimpulan dari variabel tersebut. Variabel adalah setiap karakteristik yang mempunyai nilai atau suatu kondisi yang berbeda untuk setiap individu. Macam-macam variabel. Variabel penelitian terbagi menjadi variabel kuantitatif dan juga variabel kualitatif. Variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi variabel diskrit dan juga variabel kontinum. Variabel diskrit juga disebut variabel nominal atau variabel kategorik, karena hanya dapat dikategorikan menjadi dua kutub yang berlawanan, misal, ya, iya dan tidak. Yang kedua, variabel kontinum dikelompokkan ke dalam tiga variabel, yaitu variabel ordinal. Variabel ordinal yaitu variabel yang menunjukkan tingkatan, misalnya tinggi, kurang tinggi. Yang B, variabel interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel lainnya, misalnya jarak Yogyakarta, Klaten sampai Klaten 30 km. Yang ketiga, variabel ratio, yaitu variabel perbandingan, misalnya berat Pak Hadi 2 kali berat anaknya. Variabel juga dapat dikelompokkan menjadi variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen, variabel ini sering disebut juga variabel stimulus, atau sering juga disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua, variabel dependen. Variabel ini sering disebut juga variabel output. Dalam bahasa Indonesia, sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan menurut William Wiersma, variabel menurut jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, organik variabel, yaitu variabel yang karakteristiknya berhubungan erat dengan manusia, seperti jenis kelamin, sikap, dan juga sebagainya. Yang kedua, intervening variabel, yaitu variabel yang keberadaannya hanya dapat disimpulkan berdasarkan suatu teori tertentu, tetapi tidak dapat dimanipulasi atau diukur. Yang ketiga yaitu kontrol variabel, merupakan variabel yang dampaknya terhadap dependent variabel dapat diketahui peneliti. Variabel ini dapat digunakan apabila peneliti ingin membandingkan dua atau lebih objek penelitian. Yang keempat yaitu moderator variabel, yaitu variabel yang mempengaruhi, memperkuat, atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sering juga disebut variabel independen kedua, misalnya peneliti tentang produktivitas kerja pegawai negeri di kota Yogyakarta. Maka variabel moderatornya adalah jenis kelamin pegawai, gaya hidup, dan pendidikan. Objek penelitian atau disebut juga variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian peneliti. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hal pengelola data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data menurut jarak pengukuran dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu data ordinal, yaitu data yang menunjukkan posisi dalam suatu kegiatan, misalnya penguji, pembahas, moderator, ketua, sekretaris, dan sebagainya.
Yang kedua yaitu data interval, yaitu data yang digolongkan dengan jarak ukur yang sama, misalnya 1 sampai dengan 10 dan 11 sampai dengan 15. Yang ketiga yaitu data rasio, yaitu data yang digolongkan dengan satuan yang pasti dan dengan skala ini mempunyai titik 0 penuh, misalnya kepandaian A 15,5, kepandaian B 16,5, dan kepandaian C 17,5. Maka juara 1 adalah C dengan angka 17,5, juara 2 yaitu B dengan angka 16,5, dan juara 3 yaitu A dengan angka 15,5. Materi selanjutnya yaitu bab 7 tentang sumber data dan teknik sampling. Pengertian sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan konsuener atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan. Dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber data bisa berupa benda, gerak, dan peristiwa. Supaya peneliti lebih mudah dalam memahami sumber data, maka dapat dengan mengingat 3 huruf singkatan P3, yaitu person, place, dan juga paper. Person sumber data berupa orang, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau tertulis melalui angket. Sedangkan place sumber data berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan, diam, dan bergerak, misalnya ruangan, kelengkapan alat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu paper, sumber data berupa simbol, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, dan simbol lainnya. Untuk menjelaskan sumber data pada bagian ini akan dikemukakan dari segi jumlah sumber data, yaitu yang pertama populasi penelitian. Populasi penelitian adalah sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel. Sekumpulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dapat berupa orang maupun wilayah. Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Jadi, populasi dalam penelitian adalah seluruh sumber data atau subjek penelitian atau sumber-sumber yang menjadi tempat akan diperoleh data. Penentuan sampel dari suatu populasi adalah sebagai berikut. A. Populasi di bawah 50 orang diambil semua. B. Populasi antara 50 sampai 100 sama dengan 50%. C. Populasi antara 100 sampai 300 sama dengan 25%. D. Populasi antara 300 sampai 500 sama dengan 10 sampai 20%. E. Populasi 500 ke atas diambil 5 sampai 15%. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi penelitian atau contoh dari keseluruhan populasi penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penelitian sampel dilakukan apabila kita bermaksud untuk mengeneralisasi hasil penelitian. Misalnya, apabila penelitian mengambil sebagian atau 50 orang siswa SD dari jumlah 100 orang, maka 50 orang siswa tersebut disebut sampel. Keuntungan penelitian menggunakan sampel menurut Suharsini Arikunto adalah A. Jumlah subjek yang lebih sedikit akan mengurangi tingkat kerepotan atau kesulitan melakukan penelitian. B. Penelitian menggunakan sampel akan lebih efisien baik dari segi dana maupun tenaga. C. Populasi yang terlalu besar akan menimbulkan kekhawatiran atau yang terlewati. D. Ada kalanya penelitian populasi dapat merusak, misalnya apabila meneliti kemampuan senjata yang dihasilkan oleh pabrik, maka sambil meneliti juga akan menghabiskan senjata karena harus dicoba semuanya. Artinya, penelitian populasi dapat menghabiskan biaya atau membuang biaya secara cuma-cuma. Yang E,
Karena banyak sumber penelitian dengan menggunakan populasi, maka akan menimbulkan kelemahan pada peneliti, sehingga mengakibatkan kecacatan atau pengamatan menjadi tidak teliti, sehingga hasilnya tidak akurat. Adapun ciri-ciri khusus sampel proposif adalah sebagai berikut. Yang pertama, emergent sampling design atau sementara. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat penelitian mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Yang kedua yaitu serial selection of sample units atau mengelindungi seperti bola salju. Penelitian memilih orang-orang tertentu yang dapat memberikan data yang diperlukan. Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, peneliti menetapkan sampel lainnya yang diperkirakan dapat memberikan data lebih lengkap. Yang ketiga, selection to the point of redundancy, dipilih sampai jauh. Menurut S. Nasution, menentukan sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf atau data lebih jauh, walaupun ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru. Maksudnya bahwa dengan menggunakan sampel data selanjutnya dapat dikatakan bahwa tidak lagi diperoleh informasi baru yang berarti. Yang B yaitu cara menentukan sampel. Sebelum membicarakan teknik sampling, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa petunjuk untuk mengambil sampel, yaitu yang pertama, menentukan luasnya daerah generalisasi, kemudian baru menentukan sampelnya. Yang kedua, menentukan batas-batas yang jelas tentang sifat populasi. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber informasi tentang populasi. Yang keempat, menentukan besar kecilnya sampel. Yang kelima, menentukan teknik sampling. Secara garis besar, teknik sampling dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, probability, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi kesempatan sama kepada setiap anggota populasi untuk dapat dipilih sebagai anggota sampel. Adapun jenis teknik sampling probability adalah yang pertama, random sampling, yang kedua, proportional stratified random sampling, yang ketiga, cluster sampling atau area sampling. Yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun jenis teknik sampling non-probability tersebut adalah yang pertama, kuota sampling, yang kedua, sampling incidental, yang ketiga, sampling sistematis, yang keempat, sampling purposive, yang kelima, sampling jenuh, yang keenam, snowball, yang ketujuh, double sampling. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 8 yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun jenis teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, interview. Pengertian dari wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara menurut definisi Esterberg, seperti dikutip Sugiono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanggung jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu. Interview adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab setiap tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian. Yang kedua yaitu macam-macam wawancara. Ada dua macam wawancara, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tak terpimpin. Wawancara terpimpin ialah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga pertanyaan-pertanyaannya terarah, tidak menyimpang dari pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tak terpimpin ialah wawancara yang tidak terarah atau dilakukan secara sambil lalu atau spontan. Sedangkan macam-macam wawancara menurut aspeknya dibagi sebagai berikut. Yang pertama,
menurut fungsinya dibagi ke dalam wawancara diagnostik, terapeutik, dan penelitian. Yang kedua, menurut jumlah responden dibagi ke dalam wawancara individu dan wawancara kelompok. Yang ketiga, menurut lamanya interview dibagi ke dalam interview panjang dan interview singkat. Yang keempat, menurut peranan pewawancara dan responden dibagi ke dalam yang pertama, wawancara terbuka, tak terstruktur, bebas, non-interaktif. Yang kedua, tertutup dan berstruktur. Yang ketiga yaitu langkah-langkah wawancara. Menurut Lindscroll and Guba dalam Sunapia Faisal bahwa langkah-langkah dalam menggunakan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan bahwa wawancara akan ditunjukkan kepada siapa. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicara atau pertanyaan untuk mengungkap data yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Yang keempat, melangsungkan alur wawancara. Yang kelima, mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Yang keenam, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Yang ketujuh, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Yang keempat, jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman. Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan pengalaman informan dalam hidupnya atau subjek yang diteliti, baik dalam kehidupan pada waktu masih kanak-kanak, selama di sekolah, di masyarakat, maupun di tempat kerja. Yang kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan pendapat. Ada kalanya peneliti ingin meminta pendapat kepada informan terhadap data yang diperoleh dari sumber tertentu. Yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan perasaan. Untuk memperoleh data mengenai perasaan orang yang sifatnya efektif akan mengalami kesulitan dibandingkan untuk memperoleh data yang bersifat kognitif atau psikomotorik. Yang keempat, pertanyaan tentang pengetahuan. Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan informan suatu kasus atau peristiwa yang mungkin diketahui. Yang kelima, pertanyaan yang berkaitan dengan indera. Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan data atau informasi karena yang bersangkutan melihat, mendengarkan, meraba, dan mencium suatu peristiwa. Yang keenam, pertanyaan berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan latar belakang subjek yang dipelajari yang meliputi status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, asal-usul, tempat lahir, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Spreadel menggolongkan pertanyaan untuk wawancara ke dalam jenisnya sebagai berikut. A. Pertanyaan deskriptif. Pertanyaan deskriptif yang pertama yaitu Grand Tour Question atau pertanyaan utama. Dibagi ke dalam pertanyaan utama khas, pertanyaan utama spesifik, pertanyaan utama terarah, pertanyaan utama yang berhubungan dengan tugas. Yang kedua, Mini Tour Question atau pertanyaan singkat. Dibagi ke dalam pertanyaan singkat khas, pertanyaan singkat spesifik, pertanyaan singkat terarah, dan pertanyaan singkat berhubungan dengan tugas. Yang ketiga, Native Language Question atau pertanyaan dengan bahasa penduduk asli. Dibagi ke dalam pertanyaan bahasa langsung, pertanyaan bahasa tidak langsung, pertanyaan singkat terarah, dan pertanyaan contoh. Yang B yaitu pertanyaan struktural. Bentuk pertanyaan struktural sebagai berikut. Yang pertama, verification question atau pertanyaan pembuktian yang meliputi pertanyaan pembuktian. Yang kedua, pertanyaan pembuktian istilah tercakup. Yang ketiga, pertanyaan verifikasi hubungan sematik atau arti kata. Yang keempat, pertanyaan bahasa asli. Yang kedua, typical sentence atau kalimat khas. Yang ketiga, cover term question atau pertanyaan meliputi istilah. Yang keempat, include stream question atau pertanyaan termasuk istilah. Yang kelima, substitution frame question atau pertanyaan kerangka substitusi. Yang keenam, crowd sorting structural
question atau pertanyaan struktural mengkotak-kotakkan rencana. Yang C yaitu pertanyaan contrast. Yang pertama, contrast verification atau verifikasi contrast. Yang kedua, directed contrast question, pertanyaan contrast langsung. Yang ketiga, deadlit contrast question, pertanyaan contrast deadlit. Yang keempat, triadly contrast question atau pertanyaan contrast triadlis. Yang kelima, contrast set sorting, pertanyaan penyortiran rangkaian contrast. Yang keenam, 20 question game atau permainan 20 pertanyaan. Yang ketujuh, rating question, pertanyaan penilaian. Yang kelima yaitu tahap mempersiapkan wawancara. Yang pertama, menetapkan informan yang akan diwawancara secara selektif. Yang kedua, menyusun pedoman wawancara. Yang ketiga, menguji cobakan pedoman wawancara. Yang keempat, melakukan komunikasi atau menghubungi informan yang akan diwawancarai. Yang B yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi. Selanjutnya yaitu macam-macam observasi. Yang pertama, observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti apabila ia sendiri terlibat secara langsung dalam kegiatan subjek yang diobservasi. Yang kedua, observasi non-partisipasi ialah apabila peneliti melakukan observasi tetapi ia sendiri tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian. Yang ketiga, observasi sistematis ialah apabila observer telah menyiapkan kerangka atau daftar tentang hal-hal yang akan diobservasi. Yang keempat, observasi eksperimen ialah observasi yang dilakukan terhadap keadaan yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan yang diuji cobakan. Selanjutnya yaitu tahapan observasi, dibagi sebagai berikut. Yang pertama, observasi deskriptif, yaitu observasi yang dilakukan peneliti pada waktu memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Yang kedua, observasi terfokus. Pada tahap observasi ini, peneliti telah mempersempit lingkupnya untuk memfokuskan pada aspek tertentu. Pada tahap ini, peneliti telah melakukan analisis taksonomi untuk menemukan fokus. Yang ketiga, observasi terseleksi. Dalam observasi tahap ini, peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan yang datanya telah lebih rinci. Kemudian melakukan analisis komponensial terhadap fokus, sehingga telah menemukan karakteristik, kontras, dan kesamaan antara kategori, serta menemukan hubungan antar kategori. Selanjutnya yaitu C. Angket. Pengertian angket. Angket adalah suatu bentuk daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk diajukan kepada responden. Isi daftar pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya diperlukan untuk memecahkan problematika atau permasalahan penelitian. Angket dapat dibedakan menjadi yang pertama, angket terbuka. Angket terbuka adalah daftar pertanyaan yang jawabannya belum tersedia atau diberi kesempatan kepada responden untuk menjawab sesuatu dengan keadaan dan kemampuannya. Sedangkan yang kedua yaitu angket tertutup. Angket tertutup adalah jenis angket yang pertanyaan telah disediakan pilihan jawaban. Responden hanya memilih salah satu dari pilihan jawaban dari pertanyaan yang tersedia, tanpa diberi kesempatan menjawab dengan jawaban lain. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Pengertian dokumen. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film,
lain dari rekor yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang penyidik. Sedangkan rekor adalah disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu atau penyajian akuting. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaah sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 7 yaitu analisis data. Pengertian analisis data. Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Langkah-langkah analisis data. Yang pertama, editing data. Editing data adalah usaha meneliti kembali hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam proses editing data, aspek yang diteliti adalah yang pertama, kelengkapan pengisian jawaban kuesioner. Yang kedua, keterbacaan tulisan. Tulisan yang terdapat dalam lembar kuesioner harus dapat terbaca sehingga dapat terhindar dari kesalahan data. Yang ketiga, kejelasan makna jawaban terhadap pertanyaan. Yang keempat, keajegan dan kesesuaian jawaban antara yang satu dengan yang lain. Yang kelima, relevansi jawaban. Jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan tidak bernilai sehingga akan ditolak oleh editor. Keenam, keseragaman suatu data. Selanjutnya yaitu prosedur analisis data kualitatif. Prosedur analisis data kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang data yang ada, sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. Yang kedua, membuat kategori, menentukan tema, dan pola. Untuk ini, peneliti menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan nama masing-masing, sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat jelas. Yang ketiga, menguji hipotesis yang muncul menggunakan data yang ada. Setelah proses pembuatan kategori, penelitian melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan pengujinya menggunakan data yang tersedia. Yang keempat, mencari eksplanasi alternatif data. Proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal terhadap data yang ada dan harus mampu menerangkan data tersebut berdasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut. Yang kelima, menulis laporan. Penulisan laporan merupakan bagian analis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini, peneliti harus mampu menuliskan data, frase, dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data hasil analisisnya. Macam-macam analisis data kualitatif. Yang pertama, analisis domain. Analisis domain berguna untuk mencari dan memperoleh gambaran umum atau pengganti yang bersifat menyeluruh. Hasil yang diharapkan ialah pengertian di tingkat permukaan mengenai domain tertentu atau kategori-kategori konseptual. Contoh, domain dalam dunia seni mengucap, seni lukis, seni tari, dan seni ungkir. Cara menganalisis domain ialah dengan menggunakan analis sistematis yang bersifat universal. Yang kedua yaitu analisis taksonomi. Analisis taksonomi didasarkan pada fokus terhadap salah satu domain atau struktur internal domain dan pengumpulan elemen yang sama.
Analisis taksonomi dilakukan setelah analisis domain, yaitu melakukan analisis terhadap keseluruhan data didasarkan pada pengelompokan tertentu, sebagaimana kategorisasi yang sudah didomainkan. Analisis taksonomi dapat dilakukan dengan membuat diagram, skema, outline, dan cover term. Yang ketiga, analisis tema kultural. Cara melakukan analisis tema kultural ialah dengan mencari benang merah yang ada dan mengaitkannya dengan nilai-nilai, orientasi nilai, nilai dasar utama, premis, etos, pandangan dunia, dan orientasi kognitif. Selanjutnya yaitu analisis komponensial. Mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontrakskan antar elemen yang dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontrakskan. Yang kelima yaitu analisis komparasi konstan. Cara melakukan analisis komparasi konstan adalah A. Mengumpul data untuk menyusun dan menemukan suatu teori baru. B. Berkonsentrasi pada deskripsi yang terperinci mengenai sifat atau ciri dari data yang dikumpulkan untuk menghasilkan pertanyaan teoritas secara umum. C. Mengumpulkan hipotesis jalinan hubungan antara gejala yang ada, kemudian mengujinya dengan bagian data yang lain. D. Dengan mendasarkan pada akumulasi data yang telah dihipotesiskan, peneliti pengembangan suatu teori baru. E. Jenis kegiatannya ialah yang pertama, menulis catatan, menulis hal-hal yang penting, yang pokok, kemudian mendeskripsikan atau merinci lebih detail dengan cara memberi penjelasan secara lengkap, misalnya konteks kejadiannya, kronologi peristiwa dan sebab-sebabnya, mengucapkan data faktual dan penilaian peneliti. Yang kedua, memulai dari data ke konsep. Yang ketiga, memodifikasi konsep dengan cara membuat hal-hal yang spesifik menjadi abstrak. Yang keempat, melakukan analisis bergelombang dari yang sempit menjadi meluas. Yang kelima, mengembangkan tema inheren menjadi suatu teori. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 yaitu pengujian validitas dan reliabilitas data. Pengertian validitas dan reliabilitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas dan kesahihan suatu instrumen penelitian. Sedangkan reliabilitas adalah sesuatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Sekian penjelasan materi dari video yang saya buat. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Umi Ningsih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.